Halo teman-teman, perkenalkan, saya Tarisa Rismawati, mahasiswa pendidikan guru pendidikan anak usia dini Universitas Negeri Yogyakarta kelas 3B dengan NIM 21111244033. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai media sosial guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah transformasi digital. Baik, kita lanjut untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian media sosial dan juga pengertian jejaring sosial. Untuk yang pertama adalah pengertian media sosial. Menurut Kaplan dan Heinlein pada tahun 2010, media sosial didefinisikan sebagai sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi web 2.0 sehingga memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Untuk selanjutnya adalah pengertian jejaring sosial. Menurut Boyd dan Ellison pada tahun 2007, jejaring sosial didefinisikan sebagai situs berbasis web 2.0 yang memfasilitasi penggunanya untuk membuat profil publik atau semi-publik, menjalin relasi antara pengguna, karena dapat memperlihatkan serta mengubah daftar relasi dalam situs tersebut. Jejaring sosial adalah penggunaan situs media sosial berbasis internet untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, kolega, pelanggan, atau klien. Jejaring sosial dapat memiliki tujuan sosial, tujuan bisnis, ataupun keduanya. Jejaring sosial ini merupakan tentang komunikasi timbal balik untuk menyebarkan suatu informasi. Lalu, apa ya persamaan dari media sosial dan juga jejaring sosial? Nah, persamaan dari keduanya terletak pada yang pertama adalah konektivitas atau hubungan. Nah, media sosial sendiri merupakan istilah yang sangat luas dan mencakup beberapa jenis media, meliputi weblogs, social blogs, microblogging, podcast, forum internet, dan juga jejaring sosial. Sehingga dapat dikatakan bahwa jejaring sosial merupakan subkategori dari media sosial. Setelah kita membahas mengenai persamaan media sosial dan juga jejaring sosial, sekarang kita masuk ke materi perbedaan media tradisional dan media sosial. Kira-kira apa saja ya perbedaannya? Yang pertama ada focus or purpose. Nah, media tradisional pada dasarnya adalah media berita, sedangkan media sosial sendiri merupakan media sebagai tempat orang datang untuk berinteraksi dengan teman, kerabat, kenalan, dan lain-lain. Dan pada media sosial ini tidak perlu berbasis berita. Yang kedua, creation and dissemination of content. Nah, media tradisional didasarkan pada prinsip one to many, sedangkan media sosial adalah media yang bekerja berdasarkan prinsip many to many. Setiap individu dapat membuat dan berbagi konten. Ini dapat membuat proses pembuatan konten lebih demokratis. Lalu yang ketiga ada interactivity. Nah, media tradisional ini diawasi secara ketat. Semua komunikasi adalah satu arah, yaitu dari editor ke pembaca. Sebaliknya, media sosial memungkinkan pengguna untuk mengomentari konten yang dibuat oleh teman, kerabat, atau kelompok mereka. Nah, semua komentar dapat diberikan secara real time. Hal ini dapat memperkaya konten yang diterbitkan dan memungkinkan orang untuk berbagi pandangan. Yang keempat ada speed. Media tradisional membutuhkan waktu untuk menyebarkan informasi, sedangkan pesan atau informasi yang dipublikasikan melalui situs media sosial dapat diakses secara instan. Yang kelima ada convergence. Media tradisional hanya dapat bekerja dalam satu format, baik sebagai cetak, atau sebagai radio, atau sebagai televisi, sedangkan media sosial adalah media yang benar-benar konvergen. Yang keenam ada reach and numbers. Jangkauan media tradisional terbatas pada jumlah pembaca atau pemirsa yang dimiliki oleh setiap surat kabar atau salurannya. Sebaliknya,
jangkauan media sosial sangat mengejutkan, karena media sosial dapat menghubungkan miliaran orang di seluruh dunia. Lalu yang terakhir adalah cost of creation. Butuh biaya yang agak mahal untuk mendirikan stasiun koran, radio, maupun televisi. Sedangkan platform media sosial memungkinkan pengguna untuk memposting konten secara gratis. Teman-teman, media sosial sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah ruang web. Nah, maksud dari ruang web ini adalah media sosial menyediakan ruang web secara gratis bagi pengguna untuk mengunggah konten. Lalu yang kedua, ada alamat web. Nah, maksudnya adalah pengguna diberi alamat web unik yang menjadi identitas web mereka. Lalu yang ketiga adalah membangun profil. Nah, pengguna diminta memasukkan detail pribadi dan profesional, kemudian situs tersebut menambang data pribadi untuk menghubungkan antar individu. Lalu yang keempat ada terhubung dengan teman. Nah, di sini pengguna didorong untuk memposting pembaruan data pribadi dan profesional. Kemudian situs tersebut dapat menjadi platform untuk menghubungkan teman maupun kerabat. Yang kelima ada mengunggah konten secara real time. Nah, maksudnya adalah situs ini menyediakan alat untuk memposting konten secara real time. Lalu yang keenam ada mengaktifkan percakapan. Nah, maksudnya anggota diberi hak untuk mengomentari postingan yang dibuat oleh teman maupun kerabat. Lalu yang terakhir adalah postingan memiliki penanda waktu, sehingga membuat pengguna mudah untuk mengikuti postingan. Setelah kita mempelajari mengenai pengertian, perbedaan, persamaan, dan juga karakteristik, sekarang kita masuk ke dalam kriteria pembagian aplikasi berbagi media sosial. Pembagian aplikasi berbagi media sosial ini terbagi atas 10. Yang pertama adalah social networks untuk terhubung dengan orang atau brand secara online. Contohnya ada Facebook, Twitter, dan LinkedIn. Lalu yang kedua ada media sharing networks untuk mencari dan berbagi foto, video, live video, dan media online lainnya. Contohnya ada Instagram, Snapchat, YouTube. Lalu yang ketiga ada discussion forums untuk mencari, berdiskusi, berbagi berita, informasi, serta opini. Contohnya ada Reddit, Quora, dan Digg. Lalu yang keempat ada bookmarking and content curation networks untuk menemukan, menyimpan, berbagi, dan mendiskusikan konten dan media baru yang sedang tren. Contohnya ada Pinterest dan Flipboard. Lalu yang kelima ada consumer review networks untuk mencari, mengulas, dan berbagi informasi tentang merek, produk, layanan, restoran, serta tujuan wisata. Contohnya ada Yelp, Zomato, dan TripAdvisor. Lalu yang keenam ada blogging and publishing networks untuk menerbitkan, menemukan, dan mengomentari konten secara online. Contohnya ada WordPress, Tumblr, dan Medium. Lalu yang ketujuh ada interest-based networks untuk terhubung dengan orang lain dengan minat maupun hobi yang sama. Contohnya ada Goodreads, Host, dan Les.vm. Lalu yang kedelapan ada social shopping networks untuk melihat tren, mengikuti merek, berbagi penemuan hebat, dan melakukan pembelian. Contohnya ada FGB Kaskus, Jualo, dan juga OLX Indonesia. Yang kesembilan ada sharing economy networks untuk mengiklankan, menemukan, berbagi, membeli, menjual, dan memperdagangkan produk dan layanan di antara bisnis serta pelanggan. Contohnya ada Airbnb, Gojek, dan Traveloka. Lalu yang terakhir adalah anonymous social networks untuk mencurahkan isi hati maupun untuk bergosip. Nah, contohnya di sini ada Whisper, Axe.vm, dan After School. Nah, teman-teman, ternyata media sosial sendiri memiliki kelebihan juga kekurangan loh untuk kehidupan kita. Yang pertama, kita bahas mengenai kelebihan media sosial.
Nah, kelebihannya apa aja ya? Nah, yang pertama itu kemampuan untuk menghubungkan orang-orang dari belahan dunia manapun secara instan. Jadi, kita bisa dengan mudah untuk berhubungan dengan orang lain meskipun itu jaraknya sangat jauh. Lalu yang kedua ini ada memfasilitasi komunikasi yang mudah dan instan. Lalu yang ketiga, mendukung dalam memperoleh informasi dan berita secara real time. Jadi kita bisa mengupdate berita-berita terkini dengan mudah melalui media sosial ini. Jadi kita tidak akan ketinggalan oleh berita-berita yang sedang up to date gitu ya. Lalu yang keempat adalah untuk menyesuaikan berita dan informasi dengan memilih sesuai yang kita inginkan. Lalu yang terakhir adalah kesenangan dan hiburan umum. Selain memiliki kelebihan, media sosial juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama adalah banyak postingan berita yang membludak dengan banyaknya konten yang tidak terlalu diminati atau biasa disebut dengan spam. Lalu yang kedua, memunculkan masalah yang terkadang tidak bisa dibatalkan. Lalu yang ketiga, menimbulkan cyberbullying. Lalu yang keempat, mempengaruhi kebijakan publik dengan informasi yang mungkin direkayasa atau benar-benar salah, atau biasa kita mengenalnya dengan berita hoax. Lalu yang kelima, menimbulkan minat atau kontroversi atau produk atau sebuah layanan yang mungkin didasarkan sepenuhnya pada informasi palsu. Setelah kita membahas mengenai media sosial, sekarang kita beranjak ke pembahasan mengenai jejaring sosial. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini ada macam-macam jejaring sosial. Untuk jejaring sosial sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada aplikasi berbagi jaringan sosial, dan yang kedua ada aplikasi berbagi jaringan profesional. Yuk kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama mengenai aplikasi berbagi jaringan sosial. Nah, untuk aplikasi jenis ini biasa digunakan untuk hal-hal yang bersifat personal atau pribadi, dan biasanya bersifat santai seperti interaksi dengan teman maupun keluarga. Nah, untuk aplikasi tipe ini atau tipe berbagi jaringan sosial ini yang banyak digunakan atau umum digunakan itu antara lain ada Facebook, Instagram, dan Google+. Nah, untuk yang kedua ini mengenai aplikasi berbagi jaringan profesional. Nah, untuk aplikasi berbagi jaringan profesional ini umumnya digunakan oleh kalangan akademisi seperti mahasiswa, bisa juga untuk pegawai pemerintah, dan juga pengamat. Nah, untuk aplikasi yang biasa digunakan pada jaringan profesional ini, khususnya di Indonesia itu meliputi ResearchGate, Scribe, LinkedIn, dan SlideShare. Setelah kita membahas mengenai macam-macam jejaring sosial, sekarang kita masuk mengenai keunggulan situs jejaring sosial. Nah, jejaring sosial ini juga memiliki keunggulan loh teman-teman. Nah, di sini ada 6 keunggulan situs jejaring sosial. Yang pertama adalah opportunity to meet new people, yaitu memberi kesempatan untuk bertemu orang baru di seluruh dunia. Lalu yang kedua ada social networking sites are user friendly, yaitu memudahkan pengguna untuk menggunakan situs tersebut. Lalu yang ketiga ada join groups that share your interests, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat grup. Lalu yang keempat ada free to use, yaitu maksudnya terbuka untuk semua orang dan menghasilkan uang melalui iklan. Lalu yang kelima ada job market, yaitu membantu orang atau dapat membantu orang dalam membangun merek mereka secara online. Jadi situs ini biasanya untuk berdagang. Lalu yang keenam ada helps business to reach out, yang biasanya untuk membantu bisnis dalam menjangkau pelanggan potensial mereka dengan mudah. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai media sosial dan juga jejaring sosial. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman, khususnya mengenai media sosial dan juga jejaring sosial.
Baik, cukup sekian. Atas kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.